Pak Tino adalah seorang ASN di salah satu instansi pemerintahan. Beliau memiliki 1 orang putra dan 2 orang putri. Anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki dan si bungsu perempuan. Sebelum menjadi ASN, beliau hanya tenaga honorer di instansi itu. Bahkan saat tinggal di ibu kota provinsi, masih ngontrak pindah ke sana kemari. Kurang lebih hampir 10 tahunan lamanya. Awal beliau diangkat jadi ASN pun masih tinggal di kontrakan. Bahkan saat istrinya melahirkan anak ketiga, masih tinggal di sana. Meskipun beliau masih tinggal di kontrakan, tapi jiwa sosialnya amat begitu tinggi. Karena ada beberapa satpam yang bekerja di instansi itu dan tinggal di kontrakan beliau. Di saat usia anak ketiganya berusia 2 tahun, beliau diangkat sebagai bendahara di kantornya. Meskipun sudah memiliki jabatan dan tanggung jawab yang besar, beliau tetap loyal terhadap rekan kerjanya dan orang-orang yang tinggal bersamanya. Tidak hanya beliau saja yang jiwa sosialnya tinggi, istrinya pun memiliki jiwa sosial yang sama. Dan akhirnya, setahun setelah pengangkatan beliau membuat rumah. Singkat cerita, setelah 3 bulan menempati rumah itu, terjadilah tragedi yang memilukan. Saat itu, di kantor sedang ada kegiatan. Sebagai panitia, pastinya rasa lelah sudah pasti ada. Ditambah tanggung jawabnya sebagai bendahara. Pak Tino mengeluh kondisi badannya kurang enak badan kepada rekan kerjanya. Dan rekan kerjanya menjawab, "Mungkin Bapak kecapean, Pak. Pulang aja dulu dan beristirahat." Dan Pak Tino menjawab, beliau juga akan pulang sekitar jam 5 sore nanti. Dan setelah itu juga mau pulang kampung karena ada saudara yang lagi ada hajatan. Dan besok paginya, beliau sudah harus datang lagi ke tempat kerja. Karena Pak Tino lagi kurang sehat, rekan kerjanya menyarankan untuk istirahat dan tidak pulang kampung. Karena perjalanan pulang itu sekitaran kurang lebih 3 jaman. Sambil memberesi barang-barangnya, Pak Tino pamitan dengan teman-teman di kantornya. Setibanya di rumah, Pak Tino bertanya kepada istrinya apakah beliau sudah siap untuk pergi sekarang. Dan istrinya pun menjawab bahwa dia lagi beberes dan mungkin segera siap untuk pulang kampung. Tiba-tiba adik dari Bu Tino berkomentar. Karena Bu Tino ini memaking bajunya begitu banyak, nah adiknya ini berkomentar bahwa seperti mau pergi lama aja gitu, padahal besoknya sudah kembali lagi ke sini. Kok bawa barangnya banyak banget begitu. Dan Bu Tino di sini dengan ringannya tanpa ada beban beliau menjawab, ya nggak apa-apa. Toh juga di mobil ini bukan kita yang membawa. Mereka pun berangkat dari ibu kota provinsi sekitar pukul jam 5 sore. Sesampai di kabupaten kampung halaman Pak Tino sekitar pukul jam 8 sore. Karena tujuan pulang kampung untuk menghadiri acara hajatan saudaranya, Pak Tino ikut kumpul-kumpul dengan saudara-saudara mereka hingga larut malam. Tiba-tiba Pak Tino ini
berucap kepada masnya bahwa beliau menitipkan anaknya, anak dua, padahal si Pak Tino ini mempunyai 3 anak gitu. Tanpa banyak basa-basi dijawab oleh masnya, "Iya, emang kamu mau kemana? Apa mau keluar kota?" Tanya masnya Pak Tino ini. Dan Pak Tino pun tidak menjawab. Sekitar pukul jam 4 pagi, Pak Tino beserta anak-anak dan istrinya berangkat ke ibu kota lagi. Karena paginya anak-anak sekolah dan Pak Tino juga harus kembali bekerja. Sekitar pukul jam 6 pagi, mobil Pak Tino sudah memasuki jalan tol. Pak Tino mengendarai dengan kecepatan tinggi. Karena posisi capek, ngantuk, terjadilah insiden mobil yang dikendarai Pak Tino menabrak mobil truk besar yang sedang berjalan di jalur lambat. Seketika itu mobil beliau sangat-sangat terlihat rusak. Pak Tino, istri dan 1 anaknya yang duduk di depan mengalami luka parah. Darah banyak banget untuk keluar. Tetapi anak pertama dan ketiga yang duduk di bangku belakang tidak ada luka yang parah. Melihat kejadian itu, anak pertamanya langsung menggendong adiknya untuk turun dari mobil itu. Sebelum turun dari mobil, sempat membangunkan orang tuanya, tapi mereka sudah tidak merespon. Karena anak pertamanya ini membangunkan orang tuanya tidak ada respon sama sekali, nah anak pertamanya ini mulai menangis. Melihat ada api di bagian depan mobil, si kakak cepat-cepat menggendong adiknya yang baru berusia 3 tahunan. Dengan kaki yang sedikit berdarah, si kakak lari menjauh dari mobilnya. Si kakak duduk di pinggir jalan tol sambil menangis minta tolong. Seketika banyak kendaraan yang berhenti untuk menolong anak-anak Pak Tino. Api yang membakar mobil Pak Tino pun makin membesar. Si kakak pun berteriak minta tolong kepada orang sekitar yang lalu lalang mengendarai mobil di sana. Dia pun tidak henti-hentinya berteriak untuk minta tolong karena ibu, bapak, dan adiknya masih ada di dalam mobil itu. Nah, di sana ada bapak yang berhenti dan berusaha untuk menenangkan si kakak ini dan memberitahu bahwa lagi berusaha untuk menolong orang tuanya dan adiknya yang ada di sana. Nah, si bapak ini bertanya pada si kakak, kenapa mobilnya bisa nabrak begitu. Nah, si kakak ini sambil sesenggukan menjawab bahwa si bapak sebelum kecelakaan itu mengeluh bahwa si bapak lagi ngantuk begitu. Api makin membesar sehingga mobil itu sudah penuh dikelilingi api. Salah satu dari pengendara yang melihatnya pun spontan bilang bahwa kepala si bapak ini sudah hancur, sudah tidak bisa untuk ditolong lagi begitu, atau dikeluarkan pun sudah tidak bisa. Akhirnya lewat sosial media mereka ketemu dengan keluarga lainnya. Si kakak dan si bungsu dibawa ke rumah sakit yang terdekat dengan rumah nenek dari ibunya. Setelah tindakan visum di Rumah Sakit Bayangkara, jenazah bapak, ibu, dan anak kedua dimakamkan di kampung halaman Pak Tino. Kini si kakak dan si bungsu dirawat oleh neneknya. Dan dari pihak instansi pun memberikan beasiswa untuk anak-anak almarhum Pak Tino. Dan rumah yang baru ditempatin keluarga Pak Tino kini dirawat oleh satpam yang dulu pernah ikut dengan Pak Tino. Semoga beliau ditempatkan di sana di tempat yang baik, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.